Yang pertama, ada kapal MTS Oanos. Kapal Oceanos adalah salah satu kapal berukuran raksasa yang panjangnya mencapai 500 kaki atau 152,4 meter. Kapal MTS Oceanos ini memiliki 1 ruang makan, 7 geladak kapal, 2 ruang duduk, dan 8 skoci. Namun sayangnya kapal yang resmi diluncurkan di tahun 1952 ini tenggelam setelah berlayar 7 hari penuh di sepanjang pinggir pantai Afrika Selatan, tepatnya dari Durban ke Cape Town. Selama perjalanan itu, seluruh penumpang dan semua kru kapal menikmati pemandangan dan tidak ada yang menyangka bahwa kapal yang mereka tumpangi akan karam. Menurut catatan, sesaat sebelum karam, kapal ini memuat 571 penumpang. Kejadian tersebut terjadi tahun 1991. Pada saat itu, badai tiba-tiba menerjang lautan yang mereka lewati, sedangkan kapten yang memegang kendali kapal harus sampai di dermaga tepat waktu. Kejadian puncak terjadi saat kapal itu dipaksa untuk melewati sebuah gelombang besar di malam hari, saat seluruh penumpang sedang makan malam dan karena tidak kuat menahan hantaman gelombang dan kencangnya angin, saat badai, akhirnya kapal raksasa ini pun goyah. Seluruh penumpang lari ketakutan keluar dari ruang makan untuk menyelamatkan diri. Menurut pengamat, sebenarnya saat Oceanos mulai goyah, lambung kapal tersebut sudah bocor dan air laut masuk kemudian mengalir ke ruang generator. Semakin banyaknya air mengalir, Oceanos pun kehabisan daya dan ruang tunggu, di mana para penumpang menunggu tindakan penyelamatan pun yang akhirnya gelap gulita dan kapal perlahan karam. Selanjutnya adalah momen tenggelamnya Stellar Banner, kapal khusus pengangkut biji besi. Stellar Banner tercatat sejarah telah tenggelam pada tanggal 24 Februari 2020 tahun lalu. Ceritanya saat itu, kapal ini membawa lebih dari 270.000 ton biji besi yang harusnya dibawa ke China. Untungnya saat kapal mulai karam, ada 20 orang kru kapal yang berhasil dievakuasi. Kapal Stellar Banner merupakan kapal laut Polaris Shipping milik Korea Selatan dan telah disewakan ke sebuah perusahaan tambang raksasa Brasil untuk membawa biji besi dan berhasil ke China. Sebelum kecelakaan itu terjadi, kru sudah diberitahu bahwa Polaris Shipping atau Stellar Banner ini mengalami kerusakan di bagian kendali pelayaran. Kerusakan itu terjadi saat meninggalkan pelabuhan dan menyebabkan kapal ini tak bisa lagi bergerak. Karena kerusakan ini, kapal Stellar Banner mengapung di perairan Brazil selama 3 bulan. Para kru kapal akhirnya berhasil mengeluarkan 145.000 ton biji besi yang semula diangkut oleh kapal. Kemudian mereka memutuskan untuk menenggelamkan kapal Stellar Banner ini. Tentu saja setelah semua kru kapal berhasil dievakuasi, menurut mereka tak ada lagi yang bisa mereka lakukan karena konstruksi kapal ini memang sudah rusak. Kapal tidak bisa bergerak, jadi buat apa juga untuk diselamatkan. Selanjutnya adalah tragedi tenggelamnya kapal raksasa di Sungai Yangtze, China. Kapal berukuran raksasa ini tercatat mengangkut lebih dari 450 orang di pelayaran terakhirnya. Menurut saksi mata, kapal ini tenggelam setelah sebelumnya sempat terbalik dan menumpahkan penumpangnya di tengah Sungai Yangtze. Dari kejadian itu ada 12 orang yang dilaporkan selamat dan 5 orang meninggal. Kejadian tersebut terjadi karena cuaca saat itu sedang sangat buruk dan membuat pelayaran menjadi terganggu. Beberapa orang yang berhasil diselamatkan termasuk kapten kapal, kepala teknisi kapal, dan juga bintang timur. Orang-orang penting di kapal tersebut diselidiki oleh polisi untuk menemukan bukti pelanggaran yang mungkin saja sudah mereka lakukan. Polisi menginvestigasi apakah kapal membawa muatan berlebih serta tidak menyediakan rompi pelampung yang cukup, padahal pelampung adalah alat vital yang wajib disediakan. Tapi menurut kapten kapal tersebut, ia bercerita bahwa kapal berbalik dan tenggelam dengan cepat setelah terjebak di tengah-tengah sebuah tornado yang besar. Kapal yang seharusnya menuju kota metropolitan yang terletak di bagian hulu ini sebelumnya sudah sangat dikenal oleh para wisatawan yang melintasi canyons yang indah. Berikutnya adalah kapal Kinta S yang tenggelam di wilayah perairan Texas. Kinta S merupakan salah satu kapal yang sengaja ditenggelamkan di Teluk Meksiko. Alasannya bukan karena mesin kapal yang rusak atau karena cuaca yang ekstrim loh, tapi Kinta S ini sengaja ditenggelamkan untuk menjadi terumbu karang buatan di dasar laut. Dulunya Kinta S ini adalah kapal yang biasa digunakan sebagai alat transportasi laut dan sudah bekerja dengan manusia selama 40 tahun. Setelah cukup lama membantu manusia menyeberang, kapal yang ditenggelamkan untuk rumah baru biota laut ini sudah tenggelam sedalam 75 kaki ke dasar laut. Kini, ekosistem di perairan tersebut terselamatkan dan tidak ada limbah bangkai laut yang tersisa sia-sia. Selanjutnya adalah momen tenggelamnya kapal Uribe 121, sebuah kapal perang milik Meksiko yang akhirnya karam juga. Uribe 121 merupakan sebuah kapal patroli yang menjaga lautan Meksiko dan ditenggelamkan di perairan barat laut Meksiko untuk dijadikan terumbu karang buatan.
Sebelumnya Uribe 121 dibuat oleh Spanyol tahun 1960-an yang dibuat bersama 5 buah kapal lainnya yang masih beroperasi di perairan Meksiko. Namun sayangnya, Uribe 121 mengalami kebakaran yang membuat sistem di kapal ini tidak bisa kembali digunakan lagi dengan normal. Sebelum ditenggelamkan, para arkeolog setempat menyarankan kapal ini untuk dijadikan terumbu karang. Akhirnya sebelum ditenggelamkan, kapal Uribe 121 dibersihkan terlebih dahulu sehingga saat ditenggelamkan tidak akan membahayakan flora dan fauna yang ada di dasar laut Rosarito yang lokasinya ada di lautan lepas Puerto Nuevo. Kapal ini awal mulanya telah dijadwalkan akan ditenggelamkan pada bulan April, namun akhirnya ditenggelamkan pada bulan November. Dan kini bangkai kapal ini sudah menjadi rumah untuk para ikan di lautan Meksiko. Selanjutnya ada Thunder Fishing Vessel atau kapal khusus yang dipakai untuk berburu. Fishing vessel yang dinamakan Thunder ini diduga melakukan aksi penangkapan ikan secara ilegal dan ditangkap basah oleh tim penjaga pembatasan perairan. Aksi ilegal mereka diketahui dan ditindaklanjuti pada bulan April 2013, namun tiba-tiba kapal ini terlihat semakin tenggelam. Oleh karena itu, tim yang menjaga perbatasan perairan segera menyiapkan beberapa sekoci untuk mengevakuasi 40 orang yang berasal dari kapal Thunder. 40 orang tersebut termasuk kapten, perwira, serta tim kapal yang tinggal di dek. Namun, ada yang janggal di insiden tenggelamnya kapal Thunder ini. Menurut Peter Hammarstedt, salah satu kru dalam kapal itu menegaskan bahwa menurut kapten mereka, sepertinya kapal Thunder sengaja ditenggelamkan. Biasanya saat kapal akan tenggelam, nahkoda akan menutup seluruh palka untuk membuat kapal tetap terapung. Namun saat kapal akan tenggelam, pintu dan palka malah sengaja dibiarkan terbuka. Itulah yang membuat orang-orang curiga bahwa Thunder memang sengaja ditenggelamkan. Kapal itu pun tenggelam di kedalaman 4.000 meter di kedalaman perairan yang ada di 19 mil Laut Khatulistiwa atau 115 mil dari Pulau Sao Tome, Afrika Barat. Selanjutnya adalah momen karamnya kapal Yunis. Kapal Yunis merupakan transportasi laut yang memiliki panjang 56,5 meter serta lebar 8,6 meter dan bertugas membawa penumpang menyeberang dari Ketapang ke Gilimanuk. Dilansir dari Kompas, kapal Yunis tenggelam di perairan Gilimanuk, Bali pada hari Selasa 29 Juni 2021 lalu pada jam 7:30 kurang. Dari insiden tenggelamnya kapal Yunis ada satu orang penumpang yang berhasil selamat yaitu Sukro Winoto yang berumur 44 tahun. Sukro pun bercerita kronologinya dengan detail. Menurut Sukro, kapal Yunis berangkat setelah maghrib dan akan menuju Bali. Tapi saat kapal mulai bergerak maju, tiba-tiba kapal ini miring dan kemiringannya semakin bisa dirasakan oleh seluruh penumpang. Kapal terasa semakin miring hingga menyentuh lautan dan proses ini tidak membutuhkan waktu lama. Untuk menyelamatkan diri, para penumpang dan tim kapal segera memakai pelampung dan melompat ke dalam laut untuk berteriak minta tolong. Mereka melakukannya selama setengah jam hingga akhirnya bantuan pun datang dan membantu mereka. Menurut Gede Darmada, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, insiden itu terjadi kepada kapal Yunis terbawa arus menuju selatan. Kapal-kapal tenggelam di perairan Kalbar. Pada tanggal 23 Juli 2021, publik dihebohkan dengan berita adanya kapal-kapal yang tenggelam di wilayah perairan Kalbar yang menyisakan kesedihan mendalam. Menurut tim Disaster Victim Investigation atau DVI Polda Kalbar, dari insiden tenggelamnya kapal itu, tim SAR sudah menemukan 13 jenazah dari total 19 korban yang ditemukan dan teridentifikasi. Sedangkan dari kejadian itu ada 6 jenazah yang belum bisa diidentifikasi. Menurut saksi setempat, beberapa kapal yang karam itu goyah karena diterjang ombak besar di perairan itu. Saat proses evakuasi dan penyelamatan, beberapa kapal lainnya malah belum ditemukan oleh tim SAR. Kesulitan karena pencarian dilakukan di malam hari saat cuaca sedang tidak baik. Dari musibah ini, tim pencarian pun dibantu oleh TNI, Polri, Bakamla, Kasop, Bea Cukai, PT Pertamina, dan ratusan personel lainnya yang membantu tim SAR dalam upaya pencarian. Naiguata. Selanjutnya ada kapal Naiguata yang tenggelam di area perairan negaranya Venezuela. Naiguata atau GC-23 merupakan kapal patrol pantai yang memiliki panjang hampir 8 meter. Kapal patrol ini berjaga-jaga di sepanjang perairan Venezuela untuk menjara teritori perairan negaranya. Namun kapal ini sempat menabrak diri ke sebuah kapal pesiar yang mengibarkan bendera Portugal dan sedang mengambang di perairan kapal Persia di Laut Karibia.
Sebelum menabrak kapal pesiar itu, tim JC-23 sudah memberikan peringatan berupa tembakan. Tapi sepertinya mereka tidak bergeming dan tetap melewati area teritori perairan itu. Akibat dari tabrakan itu, kapal Neiguta ini akhirnya tenggelam meski seluruh awaknya sudah diselamatkan oleh anggota Angkatan Laut Venezuela. Kejadian yang terjadi pada 30 Maret 2020 tahun lalu ini diawali tuduh para tim penjaga wilayah Venezuela kepada kapal pesiar tersebut. Menurut mereka, kapal pesiar tersebut sudah melanggar wilayah teritorial Venezuela dan sudah melewati wilayah mereka secara ilegal. Bahkan pimpinan Venezuela curiga bahwa mereka yang berada di kapal pesiar itu sedang melakukan pembajakan, terorisme, dan beberapa tentara bayaran yang mendapatkan uang dengan cara menyerang pangkalan militer darat. Selanjutnya ada momen tenggelamnya kapal kargo Gulf Livestock 1. Kapal pengangkut hewan ternak ini tenggelam di salah satu sisi perairan Jepang, di mana Gulf Livestock 1 yang saat itu memuat 6.000 hewan ternak ini memberikan pemandangan mengerikan dan horor di tengah laut. Bagaimana tidak hanya kapal ini yang terlihat semakin tenggelam, tapi juga ribuan hewan yang berusaha berenang untuk menyelamatkan hidup mereka. Kapal itu karam dalam tempo yang lumayan cepat, sehingga tim penyelamat hanya menemukan satu kru kapal yang berhasil diselamatkan. Sedangkan hewan-hewan ternak sebagian besar mati tenggelam. Menurut keterangan saksi, kapal Gulf Livestock 1 ini tenggelam setelah diterjang topan Maisak yang dikenal sangat kuat. Dari terjangan itu, kapal pun menjadi oleng dan 43 kru kapal lainnya serta hewan ternak tenggelam di perairan Jepang. Kejadian ini adalah tragedi terburuk yang pernah ada. Selanjutnya ada kapal MV Wakashio. Kapal MV Wakashio merupakan kapal induk Jepang yang akhirnya tenggelam dan menjadi terumbu karang pada tanggal 25 Juli 2020 lalu. Kapal raksasa yang membawa minyak itu menumpahkan isinya di laut lepas Pointe Diasni dan wilayah selatan Mauritius. Di sanalah kapal MC Wakashio kebocoran bahan bakar minyaknya yang harusnya bisa dipakai berlayar selama berminggu-minggu. Dari insiden ini, kapal ini menumpahkan minyak seberat 1.000 ton dan kejadian ini sungguh disayangkan para ilmuwan laut hingga dianggap sebagai bencana lingkungan terparah yang pernah terjadi di Mauritius. Menurut saksi mata yang berhasil dievakuasi sebelum kapal ini tenggelam, kejadian itu bermula ketika seorang anggota kapal merayakan ulang tahun di atas kapal. Mereka pun berlayar di dekat pantai untuk mencari sinyal wifi. Namun menurut polisi yang mengidentifikasi kasus ini, saksi mata itu berbohong. Karena untuk mendapatkan sinyal wifi, mereka seharusnya tidak perlu berlayar sedekat itu dengan bibir pantai. Setelah diselidiki, polisi menangkap Kaptennya Sunil Kumar Nandeshwar yang berusaha 58 tahun beserta wakilnya karena dianggap lalai dalam mengoperasikan kapal. Selanjutnya adalah momen tenggelamnya kapal Karg, kapal perang terbesar yang dimiliki oleh pemerintah Iran. Kapal raksasa yang menjadi andalan Iran ini tenggelam di Teluk Oman, lebih tepatnya berada 1.000 km dari bagian tenggara Tehran, ibu kota Iran. Diduga penyebab kapal ini tenggelam adalah karena adanya kebarakan tak terduga dari sistem kapal yang rusak. Dari kebakaran itu nampak asap membumbung tinggi dan juga semakin membesar di langit, yang bisa diartikan bahwa kebakaran di kapal ini sangatlah serius. Meski demikian, para TNI Iran tidak mau membeberkan lebih detail lagi penyebabnya. Namun mereka berdalih kalau seluruh kru kapal sudah berusaha memadamkan api selama lebih dari 20 jam. Tapi apa daya, sistem di kapal mulai melemah dan rusak karena kebakaran itu. Untungnya saat kapal mulai karam, seluruh kru yang ada di kapal Karg ini langsung terjun ke pantai untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya ada insiden tenggelamnya kapal Dharma Rucitra 3. Kapal Dharma Rucitra 3 ini merupakan salah satu kapal yang sempat karam di dermaga pelabuhan Padang Bay, Kabupaten Karangasem, Bali. Kapal yang awalnya tenggelam itu berhasil mengapungkan kembali kapal berukuran raksasa ini dengan stabil. Menurut petugas, kapal Dharma Rucitra 3 ini karam karena mengalami kebocoran di lambung kapal, sehingga semakin banyak air laut yang masuk ke dalam kapal. Kebocoran itu terjadi setelah kapal kehilangan keseimbangan karena kehilangan stabilitas. Karena membawa muatan besar seperti mobil dan kendaraan lainnya, guncangan yang ada di kapal membuat kendaraan-kendaraan itu juga tergeser sesuai dengan guncangan ombak. Namun, meski berusaha dijaga stabilitas dan keseimbangannya, jumlah air yang masuk sudah terlalu banyak dan membuat kapal ini tak mampu lagi menahan banjir, sempat karam sebelum akhirnya diselamatkan kembali. Kejadian ini terjadi pada tanggal 12 Juni tahun 2020. Berikutnya adalah insiden tenggelamnya kapal kargo Stella Daisy. Kapal Stella Daisy merupakan sebuah kapal kargo milik perusahaan Korea Selatan yang sebelumnya sempat mengirimkan sinyal darurat untuk meminta pertolongan pada hari Jumat 31 Maret 2017. Untungnya sinyal darurat yang mereka kirimkan telah sampai dan diterima oleh beberapa kapal terdekat dari lokasi Stella Daisy.
Kapal-kapal dagang itu mengirimkan sekoci untuk menyelamatkan anak buah kapal atau ABK dan kru lain dari kapal Stella Daisy. Selain itu, Angkatan Laut Uruguay juga ikut membantu pencarian atau korban, di mana jumlah keseluruhan ABK yang ada dalam kapal Stella Daisy ada 24 anak buah kapal, di mana dari 24 orang itu 16 ABK merupakan warga Filipina dan 8 orang lainnya berasal dari Korea Selatan. Kapal Stella Daisy sekarang di Tata Husay, Uruguay. Selanjutnya adalah insiden tenggelamnya kapal di Filipina yang dinamakan kapal kargo LCT Cebu Great Ocean. Kapal itu sebelumnya digunakan untuk mengangkut biji nikel dan 2.000 liter bahan bakar diesel. Kapal yang mulai berlayar setelah menurunkan jangkar di pantai Jabonga ini terombang-ambing karena ganasnya badai di hari itu. Karena badainya sangat kuat, badan kapal itu pun miring ke kanan dan ke kiri, hingga akhirnya kapal tersebut tak dapat lagi bertahan dan akhirnya perlahan tenggelam di perairan Filipina. Sesaat sebelum kapal benar-benar tenggelam, para kru kapal dan penumpangnya sudah lebih dulu meninggalkan kapal dengan cara melompat ke laut. Dan akhirnya kapal itu dibiarkan hanyut dalam ombak dan badai sejauh lebih dari 60 km dari tempat awal kapal ini berlabuh. Dan dari insiden ini tercatat 4 orang tewas dan 9 orang hilang.